Apakah api penyucian atau purgatori memiliki dasar dari kitab suci? Sumber Katolisitas. Teman-teman, materi ini khusus untuk yang Katolik. Bagi anggota Kristen yang mau belajar, silakan supaya terbuka pikirannya. Terkait api penyucian ini sering menjadi polemik bagi anggota non-Katolik, sehingga memunculkan pertanyaan dan perdebatan yang sebetulnya bisa dihindari jika kita saling terbuka dan belajar bersama. Anggota gereja Kristen sering bertanya dengan landasan kitab suci, tapi masih ada yang ngeyel bahwa kitab Makabe tidak mereka kenal. Nih, saya kasih tahu keberadaan api penyucian sebenarnya ada juga dalam kitab suci Perjanjian Baru seperti berikut ini. Yang pertama, tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Landasannya dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 27. Sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 atau 1 Petrus bab 1 ayat 15-16. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Lihat dalam surat Ibrani 12 ayat 14. Melihat bahwa memang tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga, maka sungguh sangat patut kita syukuri bahwa Allah memberikan kesempatan pemurnian di dalam api penyucian. Yang kedua, keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lihat dalam Injil Matius 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian, walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api penyucian ini. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, lihat dalam 1 Korintus bab 3 ayat 15. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab dari api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah, di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Yang keempat, Kitab 2 Makabe bab 12 ayat 38-45 adalah yang paling jelas menceritakan dasar pengajaran mengenai api penyucian ini. Ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Lihat ayat 43. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penembus salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Ayat 45. Teman-teman, memang saudara-saudari kita yang Kristen non-Katolik tidak mengakui adanya kitab Makabe ini. Namun ini tidak mengubah 3 kenyataan penting. Pertama, bahwa penghapusan kitab Makabe ini sejalan dengan doktrin Protestan yang mengatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan iman saja atau sola fide, salvation by faith alone. Walaupun Alkitab tidak menyatakan hal itu, sebab kata faith alone, hanya iman yang ada di Alkitab, malah menyebutkan sebaliknya, yaitu bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Not by faith alone. Lihat dalam Yakobus 2 ayat 24. Maka berdoa bagi orang meninggal yang termasuk sebagai perbuatan kasih menurut Luther tidak mempengaruhi keselamatan, sedangkan menurut gereja Katolik itu merupakan hal yang mulia yang jika dilakukan di dalam iman akan membawa kita dan orang-orang yang kita doakan kepada keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kedua, tradisi berdoa bagi jiwa orang-orang yang sudah meninggal merupakan tradisi Yahudi yang dimulai pada abad ke-1 sebelum Masehi sampai sekarang. Maka tradisi ini juga bukan tradisi yang asing bagi Yesus. Ketiga, kitab Makabe ini bukan rekayasa gereja Katolik, sebab menurut sejarah kitab ini sudah selesai ditulis antara tahun 104 sampai 63 sebelum Masehi. Karena itu kita dapat meyakini keaslian isi ajarannya. Jadi jelas yang menjadi biang keroknya itu siapa? Ya Martin Luther. Kitab suci yang sudah dikanonisasi malah dikurangi, ayatnya malah ditambah untuk membenarkan pengajarannya. Ini contohnya bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oleh Luther dibalik, keselamatan hanya diperoleh dengan iman saja atau sola fide. Padahal dalam Alkitab tidak menyebutkan seperti itu. Semoga semakin paham. Salam, Tuhan berkati.